bertemu kembali di Awareness Podcast. Pada kesempatan, hari ini Awareness Podcast, memperoleh kehormatan untuk bisa, berbagi cerita, berbagi pengalaman dengan Bapak Ki Agus Andre. Ya. Halo Pak Andre, Halo Bu Margi. manggilnya boleh Pak Andre ya, Pak? Ya boleh boleh silakan. Oke, Pak Andre, mungkin, kita awalnya berbagi cerita sedikit Mhm. mengenai Pak Andre itu siapa sih? Oke. Awalnya apa sih gitu ya, Pak, ya? Ya ya silakan. Eee, 2 dekade lebih berkarir di industri teknologi dan informasi, Telekomunikasi tepatnya, betul. telekomunikasi, dengan keahlian di bidang sales dan marketing. Lalu pada tahun 2001 mengawali karirnya di PT Indosat Tbk, lalu dilanjutkan pada tahun 2005 di PT Bakri Telekom, dan pada tahun 2024 mengakhiri karir di korporasi ya, Pak, ya, Betul. eee, sebagai Senior Vice President PT Smartfren Telekom Tbk. Setelah, 2 dekade lebih gitu, Pak, ya, lalu, benar-benar sudah, memiliki, jabatan gitu ya, Mhm. eee, berpindah di beberapa korporasi, yang terkenal berskala besar nasional di Indonesia, saat ini, akhirnya mengikuti panggilan passion gitu ya, Pak, ya. Eee, Pertama-tama membangun usaha di bidang green technology yang, tujuannya mengurangi emisi karbon dan gas rumah kaca, planet karbon, Pak Andre Betul ya betul. namanya. Lalu berbagi wawasan, pengetahuan, pengalaman melalui dunia learning dan development. Sebagai public speaker, motivator, konsultan, dan narasumber, dalam berbagai seminar dan pelatihan. Lalu, Bapak membangun Ki Agus Andre Wisdom Whisperer. Kalau boleh Pak, berbagi cerita sedikit dengan jabatan sebelumnya, yang sudah sampai di, jabatan eksekutif gitu ya, Pak, ya. Ada pendapatan yang baik pastinya, fasilitas Ya. yang nyaman pastinya ya, super nyaman fasilitasnya. Eee, Lalu, Bapak memutuskan, pindah haluan menjadi entrepreneur. Baik, Bu Margi, pertama-tama senang nih diundang Bu Margi ke podcast awareness ini ya. Terima Terima kasih kasih. buat kesempatannya, berbagi dengan, teman-teman para pemirsa dari, Awareness podcast podcast, awareness iya. awareness podcast ini ya. Oke baik, iya ya, saya bekerja sebagai profesional, lebih dari 20 tahun, hampir 30 tahun gitu ya, dan tiba-tiba, seperti Bu Margi bilang, saya istilahnya itu orang, eee, ada sempat punya istilah, pindah kuadran, ya pindah Pindah kuadran kuadran, ya. menjadi entrepreneur gitu. Nah, apa alasannya? Ada 2 sih sebetulnya, passion and purpose gitu ya, passion and purpose. Betul bahwa bekerja sebagai profesional, tentu menyenangkan gitu ya, tentu menyenangkan, apa namanya, dari sisi, karir juga berkembang gitu ya. Nah, hanya memang, ada hal-hal baru yang saya sukai, yang belum belum saya lakukan secara atau belum saya tekuni secara, serius dan mendalam gitu. Nah, sebetulnya bukan berarti ketika saya bekerja saya tidak membawa passion saya, tentu I'm very passionate gitu ya, dalam setiap pekerjaan yang saya kerjakan. Nah, tetapi ada satu bidang yang sangat saya sukai, mmm, yang rasanya ingin saya tekuni lebih serius. Nah, pertama adalah tentang tadi yang Bu Margi katakan, kegiatan public speaking gitu. Nah, public speaking. Saya ini senang berbagi, senang bercerita, senang, apa namanya, menyampaikan value-value gitu kan. Saya nggak berani bilang bahwa saya senang menginspirasi orang, tapi ternyata dari apa yang saya lakukan, itu kabarnya konon orang-orang terinspirasi begitu. Nah, mmm mmm mmm, jadi, sebetulnya pada saat saya masih bekerja sebagai profesional, saya juga cukup sering diundang
ke berbagai acara dari perusahaan lain gitu ya, untuk membantu, berbicara pada sesi-sesi di perusahaan lain gitu. Oke. Nah, sebagai apa yang mereka sebut sebagai motivator lah, Oke, itu terlepas dari, terlepas dari jabatan-jabatan, betul. jabatan-jabatan Bapak tadi itu ya, Pak, ya? Betul, lepas Oke dari pekerjaan rutin saya di oke kantor. oke Dan setiap saya mendapat undangan untuk mengisi, kegiatan menjadi pembicara, pasti saya selalu lapor ke kantor, kemudian saya minta izin cuti, saya sampaikan bahwa saya diminta berbicara di perusahaan ini dengan topik ini, tidak ada konflik of interest dengan kantor, dan saya mengajukan cuti. Nah, di situ saya lakukan kegiatan itu. Nah, satu hal yang mendorong saya untuk benar-benar terjun, secara secara penuh di dunia public speaking ini adalah, ketika saya mendapatkan, satu klien, perusahaan yang cukup besar, perusahaan multinasional, perusahaan asing di Indonesia. Nah, perusahaan ini, CEO-nya menyampaikan pada saya bahwa, mmm, tim Indonesia lagi dapat challenge nih, gitu. "We are the victim of our success," dia bilang begitu ya. Artinya karena sangat berhasil maka tahun berikutnya mereka mendapatkan target hingga 2 kali lipat, gitu. Nah, timnya itu sedang dalam masa-masa, yang challenging begitu kan, bisa nggak nih kita ngejar 2 kali lipat? Nah jadi, mereka meminta saya untuk membantu, eee, sekali lagi istilahnya memotivasi gitu ya, memotivasi, tim tersebut gitu ya. Nah, tentu saya yakin perusahaan itu sendiri punya kapasitas yang lebih dari cukup untuk melakukan itu. Tapi kadang-kadang kan kita lebih dengar omongan orang gitu kan daripada bos kita sendiri. Kalau bos kita sendiri kan tiap hari ngomong gitu kan, nah mungkin mungkin mereka butuh perspektif dari luar, orang lain bicara. Nah kemudian saya sampaikan bahwa saya bukan seorang motivator, tapi kalau memang karena saya bicara orang termotivasi ya salahnya sendiri gitu kan, bercandanya begitu, bercandanya begitu. Nah, jadi mulailah kita sesi itu, saya berikan sesi sekitar 3 jam. Nah, sesi yang saya lakukan itu umumnya adalah membuka hati dan pikiran, mindset and heart set gitu kan. Nah, dan sekali lagi apa yang membuat saya percaya diri adalah ketika sesi selesai, CEO tersebut kebetulan orang asing, CEO tersebut datang pada saya, menyalami tangan saya dan mengatakan bahwa, "Pak Andre, thank you. You can move my team from the heart." Dan dia bilang kalau seorang udah bergerak dengan hatinya, there is nothing we have to worry about gitu. Nah, dari situ saya berpikir bahwa, oh ternyata yang saya lakukan ini, bisa berdampak pada orang lain, betul-betul bisa berdampak gitu ya. Nah untuk itulah, saya merasa bahwa saya ingin menggeluti bidang ini dengan lebih lebih serius, artinya harus ada yang saya tinggalkan nih, zona nyaman, the comfort zone yang sudah saya lakukan lebih dari 20 tahun, hampir 30 tahun gitu kan, dan akhirnya harus saya tinggalkan, karena ini adalah pilihan kan. Jadi saya tinggalkan comfort zone saya masuk ke, kuadran yang baru. Karena orang bilang kan ada yang mengatakan bahwa, there is no, growth in comfort zone, but there will be no comfort in the growth zone. Nah, jadi saya sekarang ada pada growth zone saya nih, growth zone yang baru gitu kan, di dunia yang baru. Nah, itu yang pertama gitu ya, tentang passion. Kemudian yang kedua adalah purpose gitu, purpose. Tadi Bu Margi katakan bahwa betul saya sedang mencoba membangun satu usaha bersama dengan co-founder lainnya di bidang green technology untuk mengurangi emisi karbon gitu kan. Karena begini, Bu Margi, eee, saya cukup peduli dengan isu-isu lingkungan, cukup peduli, tapi yang bisa saya lakukan adalah hal-hal kecil. Mulai dari lingkungan terkecil di rumah saya sendiri gitu kan, kita mencoba mulai memilah sampah. Nah, sehingga di keluarga kami mulai terbiasa tuh, ya. Bahkan saya punya anak kecil 4 tahun, eee, kita kalau keluar-keluar pasti kita membawa botol minum sendiri. Tapi ada kalanya kita terpaksa membeli air mineral kan. Nah, kalau kita terpaksa membeli air mineral dalam kemasan, kita bawa pulang ke rumah, even anak saya yang 4 tahun itu udah tahu, botol kemasan itu tutupnya harus dibuang di mana, labelnya harus dibuka dan dibuang ke mana, dan botolnya sendiri dibuang ke mana gitu. Sudah sedemikian sedemikian, Teredukasi ya, ya Pak? betul, Dibiasakan ya, sudah Pak? sudah terbiasa Ya. gitu. Nah, kebetulan didasari dari kepedulian terhadap lingkungan tersebut, ada mantan rekan kerja dan juga mantan atasan saya yang mengajak untuk melakukan sesuatu yang lebih gitu, terkait dengan lingkungan ini.
Nah, ternyata isu global warming ini kan, kita kita hanya tahu misalkan, kutub utara semakin mencair ya, dan kalau kita biarkan prediksinya Bu Margi, di tahun 2035 apa yang kita kenal sebagai laut es, the ice sea itu akan mencair katanya. Dan pertama kali dalam sejarah manusia, kita bisa ke kutub utara dengan menggunakan perahu, bayangkan. Nah, atau glasier di Swiss, banyak yang sudah mencair dan hilang gitu. Nah, mungkin kita berpikir kalau kutub utara esnya mencair, so what gitu kan. Kayak kayak ya apa dampaknya buat manusia. Nah, ternyata yang namanya global warming itu tanda kutip ya, semengerikan itu gitu. Dampaknya luar biasa. Pertama misalkan, cuaca ekstrim, ya extreme weather, ekstrim panas dan ekstrim hujan, ekstrim dingin gitu. Tahun 2023 saja itu menjadi rekor di mana hampir 64.000 orang di Eropa meninggal karena cuaca ekstrim panas, Itu gitu kan. memang ada beritanya ya, Pak, ya? Beritanya Ya. ada banyak diliput, oleh media-media internasional. Kemudian cuaca ekstrim juga menyebabkan ya curah hujannya ekstrim. Dampaknya kita tahu kan curah hujan ekstrim, banjir di mana-mana gitu kan, iklim berubah gitu kan. Nah kemudian juga, mmm, cuaca ekstrim tersebut gitu ya, hujan yang cukup apa, curah hujan yang ekstrim itu mengakibatkan air laut menjadi semakin, asam. Dampak lain adalah patogen-patogen yang lahir dari makanan yang kita konsumsi itu juga semakin berkembang gitu. Dampak lain misalkan, karena adanya cuaca ekstrim, perubahan iklim gitu kan, kualitas nutrisi terhadap tanaman juga berkurang. Artinya ketika ketika kualitas, hasil produksi atau hasil panen dari tanaman yang kita konsumsi berkurang, kadar nutrisinya pun juga berkurang gitu. Jadi ternyata cukup cukup banyaklah dampaknya. Setelah saya coba ini saya masih belajar ya Bu, ini banyak orang yang lebih jago dari saya untuk urusan ini. Artinya Pak, maaf motong, artinya Mhm, Pak yang tadi Bapak bilang banyak mungkin sepersekian manusia yang hidup di muka bumi saat ini belum benar-benar memahami efek global warming yang tadi betul Bapak betul bilang kan. betul betul. Semengerikan itu yang Ya tadi ya ya Bapak ya, bilang. Kita nggak, seperti Bapak bilang kalau, es di kutub utara cair, emang kenapa? Musingin apa? Ternyata efeknya semikro yang tadi Bapak bilang, ya ya ya. eee, patogen itu tadi, lalu air laut menyebabkan, curah hujan yang lebih tinggi, nantinya banjir gitu ya, Pak, ya? Betul betul betul, ya. Ini saya juga baru belajar banget ya Bu tentang hal ini. Karena dulu ketika saya, melakukan apa yang bisa saya lakukan itu sebatas karena saya peduli aja gitu. Ternyata setelah saya baca-baca, wah lumayan dampaknya banyak juga gitu ya. Nah, dari situ kemudian kami berpikir bahwa salah satu penyebab dari pemanasan global, salah satu faktor utama adalah, emisi karbon dan gas rumah kaca. Baik, Pak Mhm, Andre. Kalau boleh Pak, maju sedikit. Jadi artinya, Bapak bersama berkolaborasi dengan beberapa, rekan kerja, mantan rekan kerja sebelumnya, membangun usaha ini untuk mengurangi, emisi karbon, betul ya. betul. Apa Pak, realnya yang dilakukan untuk mengatasi ini? Oke Apakah itu dalam hasil akhirnya ada produk, hasil akhirnya ada edukasi. oke baik. Nah, hasil akhirnya Bu Margi ya. Nah, sekarang ini, tapi cerita background sedikit ya Bu Margi ya. Mmm, Banyak sekali hal-hal yang sudah sangat baik, hal-hal yang sangat baik yang sudah dilakukan oleh kita untuk mengurangi emisi karbon tersebut. Misalkan kita mengadaptasi, energi terbarukan, kemudian kita, mengurangi atau mengefisienkan pemakaian, apa, fossil fuel ya, fuel dari fosil gitu kan, minyak bumi dari fosil, mengadopsi kendaraan listrik dan sebagainya. Atau kalau kalau sektor perkebunan, pertanian menjalankan apa yang namanya sustainability agriculture. Nah, itu kan hal-hal yang kita kenal sebagai avoidance. Avoidance itu adalah bagaimana kita mengurangi emisi karbon sebelum itu terjadi.
Nah, tetapi itu Preventif, Pak? preventif, Oke betul betul banget, oke. preventif. Nah, tetapi itu saja ternyata tidak cukup, ya. Kalaupun itu kita lakukan, mmm, akselerasi peningkatan suhu itu ternyata lebih cepat daripada usaha-usaha yang kita lakukan, sehingga para para, climate technology scientist itu mengembangkan beberapa teknologi yang namanya carbon removal technology, ya, carbon removal technology. Nah, kalau Bu Margi tadi tanyakan apa konkretnya yang kami lakukan, nah jadi kami mengadopsi salah satu teknologi carbon removal itu untuk diterapkan di Indonesia. Memang belum banyak perusahaan yang menerapkan hal ini sangat challenging, perlu edukasi, perlu apa namanya, perlu sosialisasi lebih luas. Tapi kami yakin bahwa ini karena teknologi ini secara signifikan dapat, melakukan pengurangan terhadap emisi, maka pasti satu saat, akan diterima dengan baik. Jadi artinya ada produk yang, Ya, betul betul, dijual gitu ya, Pak, mmm, bukan bukan jasa gitu ya? sebetulnya tidak dijual juga, Oh, oke, tidak, lebih ada ke produk tapi yang bisa dimanfaatkan, oke, ada yang baik, Pak. dimanfaatkan, betul. Sekarang ini kan kita mau mengerucut kepada topik yang sebenarnya kita mau berbagi cerita nih, Pak, Oke oke. dengan, teman-teman di Awareness Podcast gitu ya. Kita pengen ngomongin, mengenai potensi. Kalau, tadi, kita sudah bercerita sedikit mengenai latar belakangnya, Pak Andre gitu ya, saat ini, jadi coach, jadi mentor, jadi narasumber yang, intinya menginspirasi, memotivasi, boleh gitu juga ya, Pak, ya ngomongnya Boleh. ya, Pak, ya? Oke, Pak Andre, bagian dari, web, eee eee, Bapak saya sempat explore, saya sempat baca, ada tagline yang Bapak cantumkan di sana dengan huruf yang cukup bold dan tegas gitu ya. Tagline Bapak itu adalah, "Kembangkan diri, optimalkan potensi hari ini." Oke. Pak, pengembangan diri itu kan, bahasa yang tidak konkret, tidak ada objek, tidak ada barang. Pengembangan diri itu kan, tidak konkret gitu ya kalau bahasa saya. Nah, Pak, mmm, pengembangan diri itu penting banget ya, Pak, untuk seorang individu dari point of view-nya Pak Andre? Ya tentu saja, karena apa? Karena, sebagai manusia ya, secara naluriah, secara manusiawi tentu kita ingin maju, tumbuh, berkembang. Nah, bagaimana kita bisa maju, tumbuh, dan berkembang, itu salah satunya kita harus mempunyai, kapasitas dan kita terus mengembangkan kapasitas diri, kapasitas dan kapabilitas agar sejalan dengan tantangan yang ingin kita hadapi, begitu. Jadi begini, Eee saya rasa jarang lah orang yang merasa, "Ah, saya segini aja udah cukup deh." Ada, betul ada, tetapi pada umumnya orang selalu ingin mendapatkan sesuatu yang lebih. Lebih itu dari berbagai hal ya, apakah lebih untuk dirinya sendiri, atau ingin melakukan lebih untuk orang lain dan lingkungan yang lebih luas. Nah, ketika kita ingin melakukan lebih, kita tidak cukup, melakukannya apabila dengan, sorry, maksud saya apabila kita ingin melakukan sesuatu yang lebih, artinya kita juga harus meningkatkan kapasitas kita, meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan wawasan kita, kemampuan kita, begitu. Karena apa? Karena tantangan yang akan kita hadapi, karena hal-hal yang akan kita hadapi, aspek-aspek yang kita hadapi itu akan lebih luas, tantangannya akan lebih besar, seperti itu. Jadi kalau kita tidak menyiapkan diri kita tidak meningkatkan kapasitas diri kita, pertanyaannya kira-kira mampukah kita menghadapi tantangan ke depan yang akan lebih besar? Seperti itu. Dan juga setiap orang pasti punya aspirasi. Aspirasi menjadi diri yang lebih baik daripada dirinya hari ini. Nah, untuk mencapai aspirasi tersebut juga tentu kita harus membekali diri. Tidak mungkin misalkan apa, kita katakan, kalau dunia kerja Bu ya, seorang staf, saya punya aspirasi satu saat saya ingin seperti manajer saya. Aspirasi saja tidak cukup. Untuk mencapai aspirasi tersebut banyak hal yang harus kita siapkan, banyak hal yang kita harus pelajari, itu kan. Banyak wawasan yang harus kita perluas. Nah, dalam konteks itu,
saya mencoba membantu baik individu atau organisasi untuk mencapai aspirasi-aspirasi tersebut, begitu Bu Margi. Kalau pengembangan diri, lalu, mengoptimalkan potensi itu kan narasi-narasi yang sering sekali kita temui khususnya, di dalam dunia kerja gitu ya, Pak, ya. Mmm, yang pengen kami dapatkan insight-nya gitu dari, Pak Andre ya, eee, dari pengalaman di dunia kerja yang sudah ada, dalam konteks dunia kerja gitu ya. Eee, Seberapa besar sih Pak Andre, kemampuan seorang individu untuk mengembangkan diri dan mengoptimalkan potensinya, eee, untuk dapat memperoleh, mmm, karir yang lebih bagus dalam dunia kerja, untuk dapat, memperoleh kesempatan, mmm, jenjang karir yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang dengan seorang individu yang, tidak atau, eee, tidak mampu mengembangkan diri, tidak mampu mengoptimalkan potensi. Saya mulai karir saya sebagai profesional tuh sebetulnya tahun 2001 ya, 2001 itu. Nah, pada waktu itu di bidang marketing communication. Pada masa-masa itu ya, marketing communication atau 360 degree branding itu adalah sesuatu hal yang baru, sebuah konsep baru. Orang-orang itu ya kita taunya dulu ada promotion, that's it gitu kan, advertising and promotion. Tapi ternyata ada satu konsep yang lebih holistik, lebih komprehensif yang namanya integrated marketing communication. Kemudian ada satu satu kesempatan, bergabung di perusahaan yang telekomunikasi yang, besar pada saat itu, saya ikut seleksi, banyak sekali pelamarnya gitu kan, saya ngelihat, kompetitor saya juga hebat-hebat gitu kan pada saat itu, saya masih muda, dan alhamdulillah saya yang terpilih gitu kan, saya mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi itu. Sebagai marketing communication supervisor. Dan hal yang menarik adalah, hari pertama saya bekerja, saya keluar keringat dingin. Karena apa? Saya adalah marketing communication supervisor, tapi tidak sedikit pun konsep marketing communication yang saya pahami. Ibu bisa bayangin, karena sekali lagi, pada waktu itu paradigmanya adalah advertising promotion, that's it gitu kan. Kalau marketing communication kan lebih terintegrasi, lebih luas gitu. Nah, tapi di situ saya nggak berhenti tuh. Saya nggak berhenti, saya nggak menyerah. Jadi ya saya coba belajar sendiri dengan cepat, tentu dengan cepat gitu ya, belajar dengan cepat karena tuntutan pekerjaan udah mulai banyak gitu kan, dan apa namanya, dan dengan saya mencoba belajar sendiri, saya mencoba berinisiatif mengambil pelatihan di marketing communication gitu kan, saya tidak hanya bisa catch up, tapi saya termasuk karyawan yang cukup menonjol di organisasi tersebut. Nah, kemudian dulu saya sempat komplain. Tapi belakangan saya menyadari itu adalah blessing gitu. Dulu saya sempat komplain, "Kerjaan saya ini, kok ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi." Pada akhirnya ketika diskusi dengan atasan saya, atasan pertama saya, ya intinya beliau mengatakan bahwa ketika Anda mendapatkan beban pekerjaan tambahan, Anda bisa melihat dari 2 sisi gitu. Sisi bahwa pekerjaanmu bertambah, hidupmu lebih repot, atau yang kedua artinya Anda semakin dipercaya. Nah, jadi itu perspektif perspektif yang saya dapat pada saat itu waktu saya masih muda gitu ya. Saya masih muda jadi, oh iya ya, makin dikasih kerjaan mestinya makin happy. Artinya apa? Artinya ya kita dipercaya oleh atasan bahwa kita mampu melakukan pekerjaan existing dengan baik dan kita ditantang untuk melakukan pekerjaan lain gitu. Dan ternyata ketika hasilnya juga baik, kita ditambah pekerjaan yang lain, itu artinya untuk memperkaya memperkaya, khasanah dalam diri kita gitu kan, dari banyak hal yang kita lebih pelajari. Jadi, kalau Bu Margi tanyakan tadi seberapa penting pengembangan diri, pengembangan potensi terhadap karir, yang saya rasakan itu sangat berdampak. Saya orang yang cukup sering, berinisiatif ya, inisiatif loh ya, inisiatif datang pada atasan saya, atau datang pada HRD untuk bilang bahwa, "Aku pengen ikut training ini ada pelatihan yang bagus, budgetnya sekian, kantor punya budget untuk atau tidak untuk meng-cover saya ikut kegiatan ini." Jadi
Dan ketika saya mendapatkan, pelatihan yang baik dengan biaya kantor, saya pastikan bahwa perusahaan akan mendapatkan return yang even lebih baik dari kinerja saya, seperti itu. Begitu. Jadi, ya pada akhirnya saya beruntung sekali gitu, mendapatkan beberapa banyak pelatihan, selain belajar sendiri ya, selain mendapatkan mentoring dari atasan-atasan yang baik. Artinya Mhm, Pak Andre, kalau kita relate ke, pertanyaan yang sebelumnya, artinya itu tadi yang dimaksud dengan, secara sadar bagaimana kita mengembangkan diri, ya kan? betul Artinya betul. kalau tadi ibaratnya, eee, Pak Andre bisa, definisikan ibaratnya saya katakanlah, eee, kuliahnya dulu bukan marketing gitu, tapi delalah dapat pekerjaan pertama marketing gitu, saya nggak tahu apa-apa gitu kan ya, satu. Kedua, karena pekerjaan nambah banyak, nggak tahu apa-apa, sudah ada tim juga yang menunggu, mau nggak mau akhirnya belajar gitu ya, Pak, ya? Harus, Akhirnya betul. belajar, artinya kan ada posisi kepepet sampai di posisi itu akhirnya harus belajar lagi. Ya, Lalu tidak melihat bahwa, pekerjaan yang begitu banyak itu sebagai masalah gitu, sebagai, beban, tapi Bapak melihatnya itu sebagai satu kepercayaan yang diberikan oleh atasan. betul sekali. Artinya kalau kita mau manifest tadi adalah, pengembangan diri secara sadar, kita tahu bahwa oke, dengan kapasitas dan kemampuan kita yang kita belum tahu sebelumnya, kita mau mengembangkan diri. Itu Betul. tadi ya, Pak, ya. Iya, Lalu kalau potensi ibaratnya tadi kalau yang berdasarkan ceritanya Bapak, potensi itu yang tadinya tidak mengerti mengenai marketing katakanlah ya, Pak, akhirnya jadi menguasai. Boleh gitu iya. nggak, Pak? Eee, Bisa seperti itu, saya Seperti setuju itu kan? sekali, itu, Karena kan iya. akhirnya mau nggak mau belajar. Iya, itu rangkuman yang baik. Nah, sedikit lagi tentang potensi adalah, kadang-kadang ya kita tidak menyadari apa yang kita miliki, ya. Kadang-kadang banyak orang tidak menyadari apa yang kita miliki. Artinya, saya sekarang seperti ini ya mungkin ya begini-begini aja gitu kan. Bisa jadi karena tidak sadar atau bisa juga tidak ada yang meng-encourage, tidak ada yang mendorong, atau juga belum ada kesempatannya, begitu. Nah jadi, nah dalam hal ini gitu ya makanya, apa namanya, kalau boleh saya sharing gitu, jangan menunggu kesempatan itu datang, jangan menunggu kesempatan itu datang jadi, ciptakan kesempatan kita sendiri, ciptakan kesempatan kita sendiri dan kalaupun ada kesempatan yang baik yang baik, menurut saya sih, meskipun kita tidak menguasainya, jangan ragu untuk mengambil kesempatan itu. Saya ingat seperti contoh saya bekerja di perusahaan pertama saya, perusahaan telekomunikasi yang dulu ya Bu Margi seperempat abad yang lalu, 25 tahun yang lalu, bekerja di perusahaan teknologi itu telekomunikasi itu sangat prestisius. Sekarang masih sih, sekarang Masih sih, masih. Pak. Ya apalagi dulu gitu kan, apalagi dulu 25 tahun yang lalu, sangat prestisius gitu. Bayangkan Bu Margi, saya, ada kesempatan akhirnya diterima bekerja di perusahaan, telekomunikasi, perusahaannya, besar, posisinya, prestisius gitu kan, tapi saya tidak menguasai bidangnya, tapi saya ambil loh. Nah, saya ambil karena apa? Ketika ada kesempatan, eee, dan Anda yakin, Anda nggak ngerti tapi Anda yakin bisa melakukannya, ambil aja Ambil aja dulu, Pak, ambil aja gitu. tuh seperti yang dikatakan oleh, Richard Branson. Richard Branson ya CEO-nya Virgin. "If someone offer you an opportunity and you not sure you can do it, just take it, then learn how to do it later," dia bilang begitu. Terima aja dulu, Terima aja dulu, nanti belajar untuk ngerjainnya, belajar ngerjainnya gitu, Pak? gimana, iya. Oke. Nah jadi sebelum saya dengar apa yang dikatakan Richard Branson, saya sudah melakukannya duluan gitu gitu ya. Nah jadi ya itu yang tadi, Bu Mari katakan potensi. Banyak orang nggak sadar bahwa aku nih punya potensi buat lebih gitu. Nah tinggal bagaimana kita menggali dari diri kita sendiri, kelebihan saya apa, kira-kira saya punya apa, saya ingin berkembang, bagaimana saya mengembangkan diri. Bagaimana caranya saya mengembangkan diri, ya banyak hal tentunya Nggak ya. mudah juga ya, Pak, ya? Boleh nggak sih bilang nggak mudah juga untuk kita bisa menemukan, itu tadi ya, apa yang jadi potensi kita. Eee, relate nggak sih, Pak, antara potensi sama passion, Pak? Kalau menurut saya begini Bu Margi ya, mmm,
2 hal itu bukan bukan sesuatu yang harus dikotomikan gitu ya. Jadi begini, tentunya ketika kita mengerjakan sesuatu di mana apa yang passion yang kita punya passion tentu kita akan melakukannya dengan lebih senang, lebih bahagia dan umumnya kalau kita lakukan sesuatu dengan lebih bahagia maka hasilnya akan lebih baik, umumnya begitu kan. Nah tetapi kalau menurut saya terlepas dari apakah kita passionate atau tidak passionate terhadap satu bidang, itu kan, ketika ada satu kesempatan bagus, mengapa kita harus menutup diri gitu, mengapa kita harus menutup diri. Jadi belum tentu sesuatu yang kita anggap, "This is not my passion," itu ternyata ketika kita jalankan nggak akan bagus gitu. Nah jadi kalau misalkan, terutama untuk teman-teman yang masih muda-muda gitu ya, masih muda-muda yang, kalau sekarang generasinya saya rasa agak beda, Bu, agak-agak picky-picky gitu kan, Gen Z. Gen Z gitu kan, ada pekerjaan, "Aduh ini bukan passion gue," gitu kan, "bukan passion saya," gitu. Iya, tapi sampai kapan Anda harus benar-benar menunggu sesuatu yang benar-benar sesuai dengan passion-mu untuk kamu melakukan sesuatu gitu kan, gitu. Bagus kalau memang ada kesempatan yang seperti itu, tetapi ketika kesempatan itu tidak datang, Anda harus lakukan sesuatu juga kan, gitu. Nah jadi, yang penting adalah bagaimana ketika kita sudah melakukannya, terlepas dari kita, passion kita di situ atau bukan, kita menyertakan hati kita di situ. Nah, saya selalu menyertakan hati saya dalam, bekerja, ya. Jadi saya percaya sekali apa yang dikatakan oleh Confucius. Confucius bilang, "Choose a job you love and you will never have to work a day in your life." Pilih pekerjaan yang kamu cintai, maka kamu tidak akan pernah merasa bekerja sehari pun dalam hidupmu. Sering sekali dalam perjalanan karir saya yang 20 tahun lebih ini, saya merasa tidak sedang bekerja. Karena apa? Karena saya mencintai apa yang saya kerjakan. Oh, Jadi kayak nggak kerja, Bu Margi. wow, Ke kantor tuh kayak nggak kerja gitu. susah banget loh sampai ke sana hari gini. Betul, tapi ya itu tadi ya, sertakan hati kita dalam pekerjaan kita gitu ya. Pak Andre, tadi kita udah ngomongin sedikit ya, nyentuh sedikit mengenai, Gen Z, lalu kita menyentuh sedikit mengenai potensi. Potensi mungkin sudah lebih banyak tadi kita bicarakan. Nah, kita mau maju sedikit Pak Andre, pada, referensi yang saya peroleh, di tahun 2025 lewat, artikel dari, Skillful, sebuah platform pendidikan teknologi digital, eee lewat artikel tersebut mereka, memaparkan gitu ya, Pak, ya, disebutkan bahwa potensi pekerja pemula, first jobber gitu ya, Pak, First bahasanya jobber, boleh gitu ya, ya. Pak, ya, pada generasi saat ini itu punya 2 potensi yang besar, Pak. Potensi pertama itu adalah, pekerja pemula dalam generasi saat ini, 2025 kita ngomongnya kalau mereka masuk ke dunia kerja Gen Z ya, Pak, ya, berarti Oke. ya? Oke, cenderung lebih fleksibel, adaptif dalam mempelajari teknologi baru, oke. Lalu mereka memiliki potensi untuk menjadi pionir dalam menguasai keterampilan digital yang relevan dengan pekerjaannya, oke. Itu potensi pertama. Potensi keduanya, kemampuan pembelajaran yang cepat. Jadi cepet nih belajarnya, kalau saya agak lama, Pak. Agak lambat, upload download-nya lama. Generasi ini sangat cepat dan menjadi salah satu potensi yang terbaik untuk mengembangkan diri, sama seperti, tagline Bapak tadi. Nah, ini sedikit bertolak belakang dengan data yang saya dapat juga melalui, Harvard Business Review tahun 2024, di mana, secara garis besar, 70% dari karyawan, pemula jadi, first jobber tadi ya, Pak, ya, pekerja pemula tadi, berdasarkan tahun 2024 ini, eee, di-PHK karena tidak mendapatkan menurut mereka sendiri, menurut si pekerja pemula ini, setelah mereka diinterview dan melalui survei yang cukup, kompeten gitu ya saat itu ya, Pak, ya. Artinya dari sisinya, pekerja pemula itu sendiri merasa bahwa, perusahaan tempat mereka bekerja tidak memberikan dukungan atau pelatihan yang cukup untuk mengembangkan kemampuan mereka. Secara khusus
kemampuan non teknis. Jadi kalau tadi potensi yang ada itu adalah potensi, boleh nggak saya ngomongnya secara ilmu dan secara teknis, karena mereka Ya, mampu, eee, mmm, melakukan inovasi di bidang teknologi dan digital, cepat belajar, cepat memahaminya. Tapi di lain sisi lewat data yang ada, mmm, kemampuan non teknis itu kalau yang saya dapat informasinya, katakanlah Pak, tidak ada inisiatif yang saya dapat berdasarkan data-data, tidak ada inisiatif, tidak ada motivasi, perilaku yang kurang profesional, komunikasi, internal maupun eksternal yang, tidak dapat membangun komunikasi yang baik, mungkin seperti itu, kurang lebih, eee, informasi yang saya peroleh mengenai, soft skill yang tidak dimiliki oleh Gen Z ini. Tapi karena mereka tidak memiliki kemampuan tersebut, perusahaan mem-PHK mereka, gitu, Pak. Nah, kalau dengan kondisi yang ada seperti ini, Pak Andre, kalau dilihat perlu nggak sih, Pak, satu perusahaan itu, membekali karyawan-karyawan, terutama mungkin karyawan yang baru, dengan, pembekalan soft skill ini? Karena mungkin kan kalau on the job training yang biasanya dijalankan, satu karyawan mungkin dalam 3 bulan itu muter di divisi A, ke divisi B, ke cabang gitu kan, eee eee, job training gitu ya biasanya sebutannya gitu ya, Pak, ya. Eee, itu semua mempelajari, flow pekerjaan, job desk, operasional gitu ya, teknis gitu ya, Pak, ya. Tapi mungkin nggak sih, Pak, tidak dibekali juga dengan culture perusahaan seperti apa, kebiasaan-kebiasaan, value perusahaan seperti apa, sehingga pada saat mereka tidak dibekali, gap ini terjadi antara pemberi kerja dengan si pekerja pemula. baik baik. Gimana, Pak? Oke, menarik Bu Margi. Tadi Bu Margi katakan di awal bahwa Gen Z ini, lebih punya potensi untuk, menjalankan pekerjaan, di teknologi, Lebih digital cepat ya, lebih mereka cepat ya, adaptif dan mereka cepat memahami gitu ya, lebih cepat mhm, memahami digital ya, berdasarkan eee, data. betul betul betul. Dan juga mereka lebih cepat belajar gitu kan. Betul, Nah, ya, saya kasih latar belakang lagi ya, latar belakang lagi. Teman-teman Gen Z kita ini, saya ngomong teman-teman adik-adik, kayak seumur aja gitu ya, kayak seumur aja. Adik-adik itu bukan bahkan anak-anak gitu ya, anak-anak kita, mmm, itu yang mereka alami itu seperti 2 sisi mata uang. Artinya begini, kalau generasi saya atau generasi Ibu Margi mungkin kalau kita ingat zaman-zaman kita mau bikin skripsi dulu, ketika kita mau bikin skripsi pasti kita butuh referensi, perpustakaan, perpustakaan, buku-buku kan. Kalau untuk mendapatkan referensi, kita mesti mandi dulu, jalan kaki dulu, naik angkot dulu, nyampe kampus, nyampe perpustakaan dulu. Perpustakaan belum selesai, kita cari direktori buku dulu. Direktori buku ini ada di lorong berapa, rak nomor berapa. Habis itu baca doa, mudah-mudahan bukunya nggak dipinjam orang. Datanglah kita ke lorong itu, dapat bukunya, "Ah, ini bukunya, untung nggak dipinjam orang." Cari lagi baca halaman berapa, nah ini dia halamannya. Sebesar itu effort kita untuk mendapatkan sebuah informasi pada masa-masa kita. itu cuma dapat 2 3 paragraf Dan gitu, itu Pak. pun 2 3 paragraf gitu kan. Nah, generasi kita saat ini, kita semua tahu apa yang dilakukan. Buka handphone, googling, apalagi ada AI, nanti kita ngomong AI gitu kan, googling, dapat informasinya. Semudah itu, ya. Bahkan network lagi jelek, muter-muter setengah menit aja, 1 menit aja handphone dilempar, ah lama gitu. Bayangin 1 menit aja dilempar, ah lama. Sedangkan kita nah, yang saya katakan 2 mata uang tuh seperti itu. Jadi, eee kita tidak bisa terlalu menyalahkan juga apabila banyak orang bilang, saya dengar gitu kan dari lingkungan saya atau kadang juga dari tempat kerja saya, beberapa tempat kerja saya gitu, ketika kami sharing gitu, "Ah, Gen Z itu fragile, Gen Z itu daya juangnya kurang," gitu, ya, "fighting spirit-nya nggak kayak kita dulu," gitu. Ya tentu tidak bisa dibandingkan, karena tantangan yang dihadapi juga berbeda. Nah, tapi di sisi lain, sisi mata uang yang lain seperti Bu Mori katakan tadi, mereka lebih cepat adaptif, lebih cepat ngerti, lebih cepat mengadopsi dan mengadaptasi hal-hal yang baru.
gitu Yang ya. Nah, mana kemampuan ini, kurang pada generasi kurang pada kita generasi mungkin, kita saat Pak. ini. Betul Pada betul saat ada betul. teknologi baru, Ya, ada sesuatu, yang harus kita sesuaikan, betul. kita agak lambat. Nah, Bukan tak dipungkiri kita malahan abandon ya, Pak, ya? kadang-kadang begitu, kadang-kadang begitu bahkan ya. Nah, jadi yang dari latar belakang itu Bu Margi yang ingin saya katakan bahwa memang generasi zaman tantangannya segalanya berbeda dan kita harus memahami itu. Nah, pertanyaannya, apakah perusahaan perlu membekali? Nah, ini pertanyaan menarik nih. Kalau pendapat saya membekali secara khusus spesifik tentang yang tadi kita sampaikan soft soft skill tersebut mungkin tidak ya. Saya katakan tidak. Karena apa? Eee, karena hal-hal semacam itu bisa didapat melalui interaksi, itu bisa didapat melalui pengalaman sosial, bisa didapatkan melalui hubungan pekerjaan dengan kolega, atasan, dan rekan kerja dan dalam kegiatan keseharian. Dibangunnya di situ kalau menurut saya. Yang perlu dilakukan pembekalan oleh perusahaan menurut saya adalah apa yang tadi Bu Margi katakan, bagaimana memberikan wawasan tentang budaya dan nilai-nilai perusahaan. Nah, budaya perusahaan kita seperti ini, value atau nilai-nilai perusahaan dari kita seperti ini, ya, dengan segala turunannya. Nah, jadi Anda akan berada dalam budaya kerja seperti ini, kurang lebih begitu. Nah, cuma kadang-kadang, yang namanya budaya perusahaan juga kadang-kadang abstrak nih. Kadang-kadang cuma bagus aja ditempel di dinding, tapi dalam praktiknya tidak terlaksana. Ini tergantung perusahaannya juga. Tapi at least tidaknya, bekali bekali dengan, biasanya ada induction program seperti itu ya, dengan induction pengenalan seperti itu. Nah, bagaimana mengembangkan yang tadi disampaikan, membekali dengan soft skill terkait bukan hal yang teknis, terkait, mendukung bagaimana mereka bisa, bekerja dengan baik. Saya melihat itu ada pada fungsi organisasi yang lebih kecil. Ada bisa pada section-nya, bisa pada departemennya, atau pada divisinya, atau pada direktoratnya. Artinya apa? Artinya, justru yang harus tanda kutip "membekali" bukan perusahaan sebagai entity, tapi organisasi di mana karyawan tersebut bekerja. Disitulah pentingnya peranan seorang leader, pentingnya seorang leader. Bagaimana dia bisa membangun sebuah budaya kerja yang baik, budaya kerja yang suportif, sehingga bisa mendukung setiap anggota organisasinya untuk bisa optimal dalam bekerja dan bisa mempunyai satu satu hubungan kerja yang baik, yang harmonis, seperti itu. Justru menurut saya peranannya ada di situ. Baik, berarti dari unit kerja terkecil dong, Pak, Dari kalau mulai kita dari unit ngomong kerja seperti terkecil, betul. artinya nggak langsung ke, level level manajemen yang, eksekutif, tapi artinya kalau Bapak bilang tadi, budaya itu harusnya, terjadi di dalam, unit-unit kerja itu tadi, artinya katakanlah kalau misalnya ada yang sifatnya masih, supervisor gitu, artinya si supervisor ini juga diharapkan sudah bisa menerapkan, nilai-nilai soft skill tadi. Benar sekali Bu Marki. Karena begini, karena mungkin saya bisa bilang gitu ya, bagus kalau perusahaan mau memberikan pembekalan terhadap karyawannya. Soft skill, bagaimana teknik berkomunikasi, bagaimana teknik, apa namanya, berinteraksi gitu ya, bagaimana kita bisa mempunyai daya tahan dalam bekerja dan sebagainya. Tapi itu kan semua adalah konsep, itu semua adalah, yang bisa diberikan oleh perusahaan adalah teori-teorinya. Dan sebagaimana kita tahu, ini kita bicara, pada umumnya saya punya hasil kurang lebih ya secara statistik gitu, ketika seseorang diberikan materi melalui pelatihan, itu mungkin hari pertama masih 100%. Tapi percayalah, pada hari ke-30 paling banyak tersisa Iya 10%. ya, Bener nggak Bu iya Margi? Bu bener, Margi setuju nggak gitu? betul. Bu Margi juga sering ikut training gitu, hari pertama 100%, Iya iya, setelah 30 hari tinggal 10%. Karena apa? Karena tidak diterapkan. Makanya saya kebetulan sekarang banyak memberikan pelatihan, makanya saya selalu katakan bahwa, ada satu quotes yang bagus juga,
Ini cukup populer tapi saya dapat dari seorang, trainer saya, seorang profesor dari Asian Institute Management, Manila, Filipina. Dia katakan bahwa, eee, "You hear, you forget. You see, you remember. But you do, you understand." Kita dengar, besok ya udah lupa. Kita ngelihat, "Oh iya ya," gitu. Tapi kalau kamu nggak lakukan, ya buat apa? Dan you do, you understand gitu. Nah, hal yang sama, perusahaan boleh aja, bagus malah kalau bisa dan mau mengeluarkan effort sampai melakukan pembekalan seperti itu. Tapi buat saya, minimum yang bisa diberikan perusahaan adalah memberikan induction tentang budaya kerja yang tadi Bu Mari katakan, budaya kerja, nilai perusahaan. Dan proses itu terjadi pada unit kerja mulai dari yang terkecil sampai ke atas-atasnya. Nah, jadi saya pikir seperti itu, mesti mau capek, jadi leader itu mesti mau capek, Bu, gitu Nah, kan, jadi leader itu dia, mesti Pak. mau capek gitu. Jadi, eee, saya dalam pekerjaan saya terakhir saya banyak menerima Gen Z gitu kan, memang beda, yang dikatakan Bu Margi persis sama, apa namanya, komunikasi. Kelemahan teman-teman, adik-adik kita di Gen Z ini adalah pada komunikasi, terutama interpersonal communication, gitu kan. Dan juga, komunikasi formal juga begitu. Bayangkan Bu Margi, saya pernah mengalamin gitu kan, ada Gen Z, kebetulan waktu itu, belum jadi employee, baru internship, gitu kan, baru internship karena kita belum butuh employee baru, kita buka buat internship, internship untuk 3 bulan. Satu saat ketok pintu ruangan saya, nyender di pintu, "Pak, internship saya diperpanjang nggak ya?" Gitu. Hal yang saya pikir ini basic gitu kan, bukan hanya komunikasi tapi juga kita bicara tentang etos dan etika kerja. Satu dari Bu Margi yang Bu Margi sampaikan juga benar banget. Satu survei dari Amerika juga yang saya dapat bahwa, mereka kurang profesional dalam konteks etika kerja salah satunya, etos kerja dan etika kerja. Nah ini yang saya rasa, justru dari teman-teman kita di Gen Z sendiri, yang memang ketika dia akan masuk ke dunia kerja dan dia merasa bahwa saya ingin berkarir, saya ingin berprestasi, saya ingin mencapai titik terbaik dari perjalanan kehidupan saya, ya siapkan diri gitu ya, siapkan diri juga. Jadi jangan berharap bahwa, eee, nanti saya kerja juga diajarin sama perusahaan, diajarin sama bos saya, nggak begitu. Karena ini hal-hal basic yang memang dari dirinya sendiri juga sudah harus ada gitu. Menurut saya sih begitu, Jadi, Bu Margi. kalau dari paparannya Pak Andre barusan, kalau saya boleh, eee, ngerekap sedikit, ibaratnya itu harus resiprokal dong, Pak, Ah, ya betul kan? betul betul. Dari sisi pemberi kerja yang tadi Bapak bilang ya, dari unit kerja terkecil, itu harus bisa, mmm, mengimpartasi nilai Betul dan budaya perusahaan betul sekali, kepada timnya. betul. Kalau dari dia udah, otomatis kan si budaya dan si value ini dijalankan sehari-hari. Katakanlah contohnya dalam budaya komunikasi lah paling enggak ya. Ada greeting, ada misalnya kata-kata pembuka pada saat kita mau melakukan request lewat email atau menggunakan bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa profesional, bahasa-bahasa dunia kerja gitu ya. Kita mungkin tidak bisa menggunakan term-term yang kasual gitu katakanlah, sehingga mau nggak mau, bahasa lisan, bahasa tulisan profesional gitu, Betul culture-nya kebentuk betul. gitu, dari Iya, sana ya, Pak, ya. betul. Artinya kedua belah pihak ini Kedua harus belah ada, betul. Pak, karena Bapak juga bilang tadi artinya si individu sendiri pun harus mau Iya belajar iya budayanya perusahaan. iya. Dan juga tentunya Bu Margi kalau boleh saya tambahkan, 2 hal. Pertama adalah tidak hanya dari Gen Z-nya saja kalau kita bicara Gen Z, tapi juga dari kitanya nih. Dari kita juga sudah lebih bisa memahami bahwa dunia juga berubah, zaman juga berubah, nggak bisa terlalu kolot lagi. Ya, Ya kita juga harus lebih fleksibel, lebih open mind. Kalau dulu kan, ya kalau kita bicara dengan orang yang lebih tua, ya apa yang Anda katakan adalah benar, adalah kebenaran, nggak boleh dibantah. Sekarang kan nggak bisa begitu gitu kan. Kita nggak harus harus betul lebih lebih open mind, lebih terbuka, lebih lebih bisa menerima pendapat gitu kan. Cara kita berinteraksi juga mungkin kita harus, ikuti juga, disesuaikan lah ya.
Nah, Walaupun tanpa mengurangi si value dan budaya tanpa tadi sih mengurangi Pak harusnya ya. betul, Artinya penyesuaian kita sebagai generasi yang lebih betul, dulu gitu ya, betul, tapi, penyesuaian itu kita sesuaikan, tidak menurunkan. betul, betul. Hal yang saya sangat kagumi dari Gen Z, itu adalah kemampuan berpikir, daya kritisnya, daya analitisnya, innovative thinking, itu saya harus akui, mereka cepat, pinter, keren lah intinya begitu ya, keren. Nah, tinggal bagaimana ini diimbangi dengan soft skill yang tadi, Bu Margi sampaikan. Nah, kalau ini bisa bisa apa namanya, sejalan, bisa bagus banget tuh sebetulnya gitu ya. Jadi generasi sekarang ini juga, eee, hebat sekali, luar biasa sekali Betul sebenarnya Pak, potensinya, Bu. betul, setuju. Karena Nah, berdasarkan data yang ada memang betul itu, iya, hanya gitu. tinggal bagaimana, ya itu, yang tadi ya sifat fragile-nya, Ya, daya tahannya yang kurang gitu, dimarahin bos sedikit, "Ah, aku resign baper. ah besok," gitu kan, baper gitu kan. Padahal justru itu yang bikin kita kuat, gitu kan. Nah Pak Andre, dari pengalaman Bapak nih, 20 tahunan lebih, hampir 30 tahun berada di dunia, korporasi, menduduki jabatan, eksekutif gitu ya, Pak, ya. Boleh dong, Pak, ada nggak sih kita boleh tahu sedikit, hal-hal apa sih di luar dari KPI seorang karyawan? Kalau KPI kan rejek, ada di sistem udah ketahuan gitu loh, KPI-nya segini gitu. Awal tahun sudah dituliskan semua KPI, tanda tangan, agree kedua belah pihak. Bener ya Pak ya? Betul. Nanti di akhir tahun jadi bahan appraisal, gitu ya Pak ya? Di luar dari KPI Pak, ada nggak sih indikator-indikator bos-bos di atas sana Waduh, yang berpengaruh kepada, eee, promosinya seorang karyawan? baik. Kalau saya 2 hal ya, tapi kalau Bu Margi katakan tadi bos-bos di atas sana nggak termasuk saya ya, saya Bapak dong. nggak di atas sana ya. Kalau saya biasa-biasa aja gitu, buat saya 2 hal Bu, nomor satu adalah tentu nomor satu kita harus lihat dari KPI, pasti itu ya, tercapai atau Itu tidak. jelas ya, Pak. Itu karena Itu kita harus written ya? objektif, Betul, itu heeh. objektif. Tapi juga sebagai pemimpin, kita punya faktor subjektif. Nah, challenge-nya bagi kita adalah bagaimana agar subjektivitas kita itu juga adil, gitu ya. Nah, jadi kalau saya melihat nomor satu selain faktor hal-hal yang formal itu adalah Di luar KPI ya, di luar Pak? KPI adalah inisiatif. Saya selalu katakan pada semua anak muda yang bekerja dengan saya, cari orang pintar gampang, segampang ini. Cari orang yang punya creative thinking, analytical analytical thinking, nggak susah. Lulusan universitas Ya, A gitu ya, ya? betul. Cari orang pintar, cari orang yang kreatif, nggak susah. Tapi mencari orang yang punya inisiatif, itu hal lain. Ya, inisiatif itu apa? Inisiatif itu adalah ya kita tahu inisiatif ya, bagaimana melakukan sesuatu, bukan hanya sebatas apa disuruh, tapi bagaimana kita mencoba memberikan lebih daripada apa yang diminta. Melebihi job desk berarti, Pak? Kalau job desk-nya sekian, di luar Ya, dari job desk ada extra mile ya, Pak, namanya extra ya? miles, betul ada extra miles, tapi kalau saya mungkin tidak menekankan kepada, kuantitasnya, tapi pada kualitas pekerjaannya, gitu ya. Bagaimana Anda diminta dengan kualitas pekerjaan seperti ini, tapi dengan inisiatifmu, Anda mencoba untuk memperkaya hal tersebut, memasukkan faktor-faktor lain atau unsur-unsur tambahan, agar kualitas pekerjaanmu meningkat. Atau inisiatif yang lain adalah, kalau namanya kita kerja kan pasti ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada eksekusi dan sebagainya gitu kan ya, ada evaluasi. Nah, bagaimana ketika dalam tahapan-tahapan proses pekerjaan, tanpa harus di-brief, tanpa harus diminta, tiba-tiba udah ada gitu. Salah satunya kita ngupdate, itu bagus, ngupdate apa yang sudah kita kerjakan. Tapi yang saya maksud di sini adalah, ada satu rangkaian pekerjaan, A, B, C, D, E misalkan. Hari ini saya baru memang tugas kita kadang-kadang memberikan brief gitu kan. Kadang-kadang brief kita berikan detail, kadang-kadang tidak detail. Kadang-kadang kita berikan sekaligus, kadang-kadang kita lakukan bertahap. Tergantung pada kompleksitas pekerjaan dan kapasitas dia menangkap brief kita. Nah, kadang-kadang kita baru brief sampai A, B, C. Tapi saya berpikir bahwa segini dulu deh. Nanti minggu depan saya tanya progresnya sambil saya tambahkan, tahapan yang lain. Tiba-tiba ketika minggu depan saya hanya expect A, B, C,
dia sudah datang dengan DEF yang baru akan saya brief hari tersebut. Sekali lagi, itu yang namanya inisiatif. Bagaimana melakukan sesuatu, tidak hanya sekedar melakukan sesuatu tanpa diminta, tapi juga berusaha itu tadi, bagaimana agar kualitas pekerjaan saya bisa lebih baik daripada apa yang diharapkan. Pak, kalau dari sisinya bos gitu ya, bos nih Pak ya, Mhm. pada saat anak buah, oke kalau ngupdate secara reguler, polanya jelas, oke. Tapi kalau ada yang, mmm, aktif banget gitu ngasih update gitu ya, terus, eee, aktif banget, secara proaktif memberikan inisiatif kayak Bapak bilang tadi. Ada nggak sih Pak, bos yang ngerasa kayak, "Aduh terlalu proaktif nih anak ini," gitu ya, sampai dia sendiri merasa bahwa, mungkin nggak sih Pak, jangan-jangan anak ini ngarepin saya bisa ngasih nilai lebih, jangan-jangan anak ini ngarepin, eee, promosinya bisa lebih cepat Ya. dibandingkan yang lain. Mungkin nggak sih Pak, ada hal-hal seperti itu? Oke, tadi Bung Margi katakan, apa mungkin gitu kan ada atasan yang berpikir begitu. Nah, apapun yang kita lakukan, itu tidak bisa dihindari orang akan mempertanyakan apa motifnya, ya apa motifnya. Jadi ketika Bung Margi katakan, mungkin nggak sih atasan mikir begitu? Mungkin saja, sangat mungkin. Nah, tapi tinggal, sekali lagi 2 sisi nih, 2 sisi kita sebagai sebagai orang yang akan, memberikan update kepada atasan kita juga perlu mengukur diri. Mengukur diri dalam hal pertama, kita lihat apakah ada satu momen reguler yang dibuat untuk, update. Apakah weekly meeting, apakah morning brief, apakah itu ya gitu ya. Itu satu, apakah ada hal yang reguler. Kedua, ketika ada yang reguler dan Anda akan ingin memberikan sesuatu update yang ekstra, ini tips, ini lebih pada tips ya Bu ya. Coba Tips kita buat lihat, teman-teman. nah ya itu dia. Coba kita lihat karakter dari atasan kita. Nah karakter atasan kita, nah tidak ada yang salah dengan karakter atasan kita, ini masalah preferensi. Ada yang lebih suka diupdate secara verbal, ada yang lebih suka, eee, email saya dulu, saya baca, jadi pas kita ketemu nggak usah lama-lama. Oke, Nah ya. jadi kenali karakternya, pahami preferensinya, nah kemudian eee, ya kitalah yang beradaptasi dengan itu, gitu ya, kita beradaptasi dengan itu. Jadi menurut saya begitu, Bu. Kemudian, agar tidak terkesan terlalu, berlebihan tadi seperti Ibu katakan bahwa, lakukan komunikasi dengan atasanmu, ya lakukan komunikasi. Kalau saya biasanya biasanya selalu Di selalu luar dari meeting-meeting reguler tadi, betul Pak. betul, Karena kan kalau misalnya tadi Bapak bilang ada weekly meeting, ada morning brief gitu kan, mhm, itu kan kesempatannya. betul. Kalau di luar dari itu artinya di luar dari regular Di meeting luar dari itu regular meeting itu kita ada secara proaktif melakukan komunikasi. ya betul dan juga, pastikan nah itu dia, Bu. Pastikan ketika kita memberikan sebuah perkembangan atau update di luar, jadwal-jadwal yang reguler, itu adalah sesuatu yang betul-betul, urgent dan meaningful, gitu ya, signifikan. Jadi sebenarnya begini, memberikan update bisa kapan aja kok, gitu. Kalau saya kebetulan saya cukup terbuka gitu ya, saya cukup terbuka dengan tim saya. Jadi Anda bisa bicara tentang apa saja pada saya kapan saja. Nah cuma memang, eee, kalau buat kita, pekerjaan kita ini A adalah hanya tentang A, hidup kita hanya tentang A. Tapi kalau atasan kita kan yang dikerjakan adalah A, B, C, D, E, dan sebagainya, banyak hal yang dikerjakan atasan kita, tidak hanya tentang apa yang kita kerjakan, waktunya juga terbatas. Nah, di situ kita harus bisa memilah diri sih, Dan saya rasa kita harus begitu. punya perspektif itu juga artinya Betul ya Pak betul ya. betul. Baik Pak Andre, sebelum kita mengakhiri sesi yang ini Pak, satu pertanyaan lagi. Kalau tadi kita udah sempat ngomongin ChatGPT ya, tadi Oh, sempat ya ya nyenggol ya dikit ya 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 Pak ya. ya. Dengan adanya AI saat ini, maraknya AI saat ini, apapun itulah ya, even di aplikasi WhatsApp kita aja saat ini udah Udah ditawarin ada duluan sama AI, Meta. betul. Meta udah bilang nggak usah pakai nanya, udah disediain menunya. Mau bikin tulisan, mau bikin foto, mau tahu
fashion terkini, semuanya ada, tinggal klik. Pak, AI itu buat generasi pekerja pemula yang saat ini, kita ngomonglah secara Hmm, general, Pak, gitu. oke. Kan ada banyak, narasi di luar sana, ada banyak literasi di luar sana yang AI akan mengancam, tenaga kerja. Karena ada AI sekian ribu karyawan kena PHK di perusahaan-perusahaan besar. Ancaman atau teman, Pak? Oke, ancaman atau teman ya? AI itu mengerikan loh. Tapi close banget loh, Pak. Iya, Nanya apa aja dijawab. AI itu mengerikan. Tapi maksud saya mengerikan ini apa? Mengerikan apabila kita terlalu menggantungkan hidup kita pada AI tersebut. Mengerikan kalau kita sudah merasa semua begitu mudah, gitu ya. Jadi, pilihannya menurut saya pilihan kembali pada kita. Apakah saya menggunakan AI? Iya. Seberapa sering saya menggunakan AI? Sangat sering. Dalam pekerjaan saya, apakah saya menggunakan AI? Ya, saya melakukannya. Tetapi yang ingin saya katakan Bu Margi dan juga, teman-teman, sekalian, AI itu diciptakan bagi saya ya, ini bagi saya paling tidak pendapat saya, tidak untuk menggantikan otak manusia. AI itu tidak untuk menggantikan manusia, tapi membuat manusia lebih optimal dan membuat manusia lebih produktif. Nah, maksud saya seperti apa? Contohnya begini, apapun yang ingin kita, dapatkan, kita diminta mengerjakan sesuatu misalkan ya, sekarang pun skripsi bisa pakai AI katanya, semengerikan itu. Saya dulu 2 tahun bikin skripsi loh gitu. Sekarang amazing gitu dengan cukup bikin prompt, bisa bisa sedemikian Ya, hebatnya itu ya, AI. Nah ya. nah tadi Bu katakan, Gen Z gimana menyikapinya? Saya kembalikan pada Anda gitu. Kalau Anda mau terbuai dan kalau Anda ingin membiarkan otak Anda tumpul, silakan gitu. Gunakan AI sesuka hatimu. Apapun yang apa, tugasmu, apapun yang ingin Anda lakukan, percayakan pada AI, pasti selesai dan pasti bagus. Tapi AI itu adalah kecerdasan buatan dan kita harus lebih cerdas dari itu. Artinya apa? Gunakan itu untuk membuat kita lebih optimal, membuat kita lebih produktif. Tidak berkata dengan, AI tolong buatin ini." Tapi kita berpikir strukturnya ini, saya mau membuat ini. Dalam kepala saya, strukturnya adalah seperti ini. Dari struktur ini, elemen-elemennya adalah ini. What do you think? Do you have better idea? How to make it better misalkan gitu kan. Jujur kadang-kadang saya melakukan itu. Saya membuat konsep dan yang saya tanyakan adalah, "Anda punya perspektif lain nggak dari konsep ini? Apa, lubang dari konsep ini? Apa hole-nya?" Gitu. Eee, So, AI would be expanding, yes, memperluas, betul point of view, memperluas ide tadi gitu ya, betul. Pak, ya? Saya ingin membuat presentasi misalkan, AI untuk membuat presentasi banyak loh, selesai jadi gitu. Kalau cara kerja saya nggak begitu, Bu. Saya bikin presentasi saya, dan sebelum saya presentasi misalkan, saya tanya AI gitu, "How to make it bulletproof?" Bagaimana bikin presentasinya tahan peluru, sehingga apapun yang ditanyakan, saya bisa siap gitu. Apa potensi misalkan saya punya satu slide, slide saya bicara tentang ini. Menurut saya, orang akan bertanya tentang ini. Menurutmu? Saya ambil ya ilmunya Ya nanti. silakan. Berarti Ini bisa kebiasaan. nanya AI. Menurutmu gitu, Oke, menurutmu? potensi-potensi pertanyaan yang Ya, akan keluar dari ya, presentasi ini gitu menurut ya, saya Pak? ini nih Oke, potensi-potensinya. Menurutmu ada lagi nggak? oke. Kadang-kadang AI ngasih tahu, tapi seringkali AI bilang, "Apa yang kamu bikin udah bagus kok." Gitu. Kadang-kadang gitu ya. Jadi maksudnya gini Bu, jadi bahaya. Menurut saya mengerikan tuh begitu, mengerikan tuh bukan AI-nya, tapi mengerikan pada sifat kita, perilaku kita, kebiasaan kita. Kalau kita menggantungkan hidup kita pada AI, maka bersiaplah untuk otak kita menjadi tumpul, bersiaplah untuk segala sesuatunya kita take it for granted gitu kan. Ya begitu. Jadi, AI teman atau lawan itu teman banget kalau kita tahu Teman bagaimana banget ya, bagaimana caranya kita berteman. karena Nah, akan menjadi, membantu kita gitu ya, Pak, ya, 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 ya. sebagai teman.
Baik, Pak Andre, terima kasih sudah berbagi cerita dulu. Sama-sama Bu Kita Marti. lanjutkan sehabis ini. Oke, Terima kasih baik. teman-teman semua. Sampai bertemu.